Tema kita hari ini adalah, saya pakai tema nasional, tema Natal nasional. Allah hadir menyelamatkan keluarga. Ada yang terenggalak ngoli ikut Natal, apakah lewat Natal sekolah atau Natal-Natal yang lain. Mungkin mereka akan pakai tema itu. Hari ini saya akan pakai tema itu. Allah hadir menyelamatkan keluarga. Ya, begini ku pernah kukatakan, aku lalu ikut merumuskan tema ini. Tapi yang kutangkap isi bahwa betapa bangsa ini, betapa gereja-gereja di Indonesia melihat bagaimana keluarga-keluarga yang perlu dibenahi. Keluarga-keluarga itu adalah tiang-tiang gereja. Keluarga-keluarga itulah yang akan mendukung gereja supaya gereja itu bisa tegak berdiri dan melangkah. Gereja dalam arti kata bukan gedungnya, tapi gereja itu adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau keluarga rusak, gerejanya pun rusak. Kalau gereja rusak, bangsa ini, negara ini akan rusak. Maka keluarga itu perlu dibenahi. Allah hadir menyelamatkan keluarga. Mari kita membaca firman Tuhan dari Matius pasal yang pertama, Matius 1. Mari saya baca ayat 21 mulai. Sekalipun dalam bahasan kita hari ini dari ayat 18, tapi ayat 21 saja. Saya akan baca ayat ganjil, ayat 21. Saudara-saudara akan baca ayat yang genap, 22 nanti mulai. Firman Tuhan demikian. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Iya, aku sungguh kah? Lip kam sila tandai doaku. Mantap kamu, kita kenal kamu, tandai doaku. Jujur dulu, lip kam sila tandai doaku. Ya apa ya? Siapa yang lagi tunjuk angkat lagi tandu? Siapa yang kamu sedang dari aku? Oh, ali bagi aku pertandakan untuk orang-orang yang istimewa ini. Karena mereka istimewa, mereka tidak mengenal saya. Gelarku Pan Bapa Marenda Arguna. Lecide benar gelarku Arguna. Sebab kami telu kami ngolah anak papa, telu na diberu, aku diberu. Tapi nina diberu pe Arguna lupa. Nah kamu sih benar gelar gue. Tapi lah terlalu kenal pencapung belin. Kayak gelar Arguna dibuka. Asal jumpa aku rasa Arguna di laki Grina. Ginting gak bergana, aku baru ginting. Maka seteku segatna. Pernah Bapak Mareda. Kailah gelar Arguna. Pernah saya dihiburkan oleh teman kakak-kakak. Aku mena kok gelar guna lo kak lingku. Kai nina. Iya guna terbetul kalau karona lingku. Macam ni kak gelar guna. Asalkan guni nina. Kue kati ku kah, bagi. Tapi pelaku terlalu aku. Lihat kau kencang ajar aku tuh
kuliah ngajar aku. Muridku kelana reguna kinti. Kan melibat akal gue. Maka kalau terlalu kena aku sekolah mereka lakam kubalik aku anda beruginti. Jelma berdosa lah terlalu kena bahna diberu yakin pe aku kumsuntuk lagi midaya aku lah merasa diri puas maka sangat anak-anak aku payah dari berok selain sekolah, payah dari berok selain sekolah. Rok di beruka sekolah gua lah pakai rok ada di beruka lah kamu kesana pendek aku sekolah. Iya, tapi bersyukur bertemu dengan Yesus, masih menerima diriku sendiri. Kau berharga di mataku dan mulia lina Tuhan. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dalam pandanganku. Makanya Tuhan muncul gelarku berguna. Muncul Tuhan engkau melahirkan aku seorang perempuan dan bisa merawat ibuku. Muncul Tuhan ani beredu gelarku berguna. Muncul Tuhan ani engkau tambahkan aku jadi kalak karo. Lah perlu aku belajar bahasa karo. Lah engkau ni bapak perlu belajar bahasa karo. Ni kok hamba Tuhan si Pak Jokowi kan bukan orang karo ya Pak. Malit, oh ya, tapi kan harus berjuang belajar bahasa karo ya. Jadi lalai payah bagi maksudku. Iya, jadi bersyukur oleh karena Tuhan. Jadi melalang kalah dalam keadaan krisis hidupnya. Mereka tidak bisa menerima dirinya sendiri. Mereka tidak bisa menikmati hidupnya. Mereka tidak bisa menerima ataupun menikmati hidup dalam keluarga. Lipe nade dalam lar nade, lipe bapa dalam lar bapa, lipe anak dalam lar anak. Tatap lagi ya, maksudku coba memori kita agak ke belakang atau kita renungkan sebentar. Mereka sebagai lipe anak lipe nade bapa anak lakapna nana bernade, lakapna nana berbapa, tidak merasa bahwa dia punya bapa dan punya ibu. Bapak ada tadi kan anaknya, kita kenal tadi kena, buka iya, mamanya juga demikian. Lihat senang kemarin dah, mamanya pergi bercerai dari suaminya, lalu anaknya ini nangis, sama nangis lebih bina taruh kena mama nandai, mukuah hati permene, mbah bimbing sekali, bimbing sekali, salah berengi aja sekali mendem aja Nina. Saking rindunya anaknya tadi karena keluarga memisahkan dia. Inilah karena kerapuhan, inilah karena kekacauan suami dan istri. Ia merubah anak yang menderita. Sampai anak itu bilang apa? Sekali mendem saja sekali tidur saja. Betapa anak itu hancur dalam hidupnya. Allah datang menyelamatkan keluarga. Saya minta slide-nya ditampilkan kan. Iya, ini tema kita hari ini. Allah hadir menyelamatkan keluarga. Siapa di antara kita yang tidak punya keluarga? Yang tidak punya keluarga saya bilang, bukan gak berkeluarga. Jadi semua kita ini dalam sebuah keluarga. Entah kita itu anak, apakah itu kita bapak atau suami, apakah kita itu istri atau ibu, entah itu kita nodong-nodong, olang-olang. Tapi yang jelas di sana kita punya keluarga. Dan Allah datang dari surga untuk menyelamatkan seluruh anggota keluarga itu. Slide yang kedua kita lihat. Natal itu adalah bukti kasih Allah, bukti nyata kasih Allah. Bukti nyata. Bukan hanya
sekedar kata-kata, bukan sekedar hanya rayuan aku mencintaimu, aku mengasihimu, tapi bukti nyata kasih Allah itu adalah Dia rela menjadi manusia. Dia rela menjadi manusia supaya seluruh keluarga tadi, seluruh umat manusia, seluruh orang berdosa itu bisa diampuni. Dia akan melahirkan seorang anak dan engkau akan memberi namanya Yesus. Immanuel, Allah beserta kita. Itu yang dikatakan Tuhan kepada Yusuf. Allah hadir ke dalam dunia ini menjadi manusia yang hina, lahir di tempat yang paling hina, datang dari surga meninggalkan kemuliaannya. Dia tidak mempertahankan dirinya sebagai Allah, tidak mempertahankan kealahannya, rela mengosongkan dirinya. Allah yang begitu hebat, Allah yang begitu mulia, Allah yang tidak terbatas, Allah yang maha tinggi, tapi rela mengambil rupa seorang hamba, tinggal di antara kita, tinggal di tengah-tengah keluarga yang miskin, tinggal di tengah-tengah orang-orang yang tidak berpengaruh. Yesus mengambil rupa seorang manusia yang tidak berpendidikan, yang tidak berpangkat. Dia rela merendahkan dirinya dengan satu tujuan, supaya orang, siapapun orang itu, sebagai rendah serendah apapun, semiskin apapun, dia bisa menjangkaunya. Dia bisa menjangkaunya. Itu misi Allah, hadir ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Karena manusia enggak berdosa. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sebab upah dosa ialah maut. Tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebab upah dosa adalah maut. Firman Tuhan nggak bisa ditipek. Maut itu neraka. Saya punya abang saya MK Perbantu Sadai. Ibu saya menikah 2 kali. Lid turang kami sintua waktu mamaku menikah yang pertama. Hari ini kalau saya melihat dia sudah menikmati neraka itu. Kenapa saya bilang seperti itu? Anaknya nggak mau ngurus. Istrinya sudah 4 istrinya. Istri keempat itu pun meninggalkan dia. Tiap hari bertelepon sama Karo, sama mama. Gua ngaku ende, usi kokap ende. Tak bisa dinikmati hidupnya itu. Ya, gua bagi bahasa neraka anak-anak. Kalau saya bilang, gua kap nanamina neraka. Tapi kalau ceritakan tentang Tuhan Yesus, gua apa ceritakan dari katanya. Bagaimana mau menolongnya? Allah datang ke dalam dunia untuk menolong. Allah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan mereka, menyelamatkan kita. Tapi kalau kita tidak menyambutnya itu dalam hidup kita, bagaimana keselamatan itu terjadi dalam hidup kita? Keselamatan diberikan Tuhan dari, maka jadi keselamatan. Bapak Rani tadi katakan dalam kesaksiannya, Labupus ada dalam keluarganya katanya. Lalit Kedamin Mesjabu ada dalam keluarganya.
tidak ada damai sejahtera. Iya, mungkin ada banyak lain lagi. Tapi ketika Yesus hadir, ada damai sejahtera? Ada. Ketika Yesus hadir dia dan kita terima. Kalau dia ada hadir berarti dia mengubah hidup kita. Kalau dia ada dalam hati kita berarti dia mengubah. Ada sesuatu yang baru. Merana libatan daiman mana? Ada pertemuan dengan kita. Bikin hadir, mana orangnya? Iya, saya bisa melihatnya. Kami bisa merasakan. Oh, Bapak ini mana Bapak? Nainggolan. Ada Pak Nainggolan pakai baju batik merah dan hitam. Coraknya merah hitam. Ada halak hitam berusia kian. Pasti nanti sampai di rumah itu. Oh, kemarin kami Natal di Kampung Antara ada Pak Nainggolan pakai baju batik warna merah bercorak hitam. Pasti ingat. Bisa menceritakannya. Kalau Bapak hadir di sini, kenapa berusia kian bisa menceritakan? Karena beliau hadir di sini. Bagaimana kita bisa menceritakan bahwa Allah hadir dalam hidupku? Bagaimana bisa saya merasakan bahwa aku berharga di mata Tuhan? Karena Tuhan berbicara kepada saya. Saya yang dulu merasa tidak berharga. Saya dulu merasa diri yang paling malang hidup di bumi ini. Hari ini aku merasa berharga dalam hidup di bumi ini. Karena surga itu sudah menjadi milik kita. Neraka di bumi ini lanai na nambas neraka. Ani nambas neraka nangaka menunggu bahwa dunia eda lengangi Tuhan Yesus sudah bebas kamu. Lalu berarti begini, aku happy saja. Sebulan sekali aku bisa ke mall, sebulan sekali aku bisa healing, sebulan sekali aku bisa ke luar negeri. Uangku ada, mau naik pesawat, mau naik mobil, semua tuh disiapkan. Bukan itu tandanya juga. Dia dalam sejahtera dulu. Lalu kata di Batanai, ngerana manbandu secara khusus. Yusuf itu ada di Batan ngerana secara khusus. Mari kita lihat slide yang kedua. Allah hadir menyelamatkan keluarga. Allah hadir dalam kerapuhan keluarga. Rapuh keluarga hari ini banyak yang rapuh. Mantatapan dalam. Baju yang kecil kerja boncengan kange suruh mertinju. Laus kumol. Laus kayak kumol lainnya. Pras di rumah nari na ye. Turun baju rumah. Sepatu Pak lo dali nak, lo dali di nama negaranya. Tadi saya cakap bisa. Di mana kau tinggal? Teman SMA Maredo. Suruh pas kritik kau ngomong. Kalau sudah kami yakin istrimu itu, inilah istriku. Waktu kamu padan lebih di bawah. Aku menerima engkau menjadi istriku, baik dalam keadaan suka maupun duka, sehat maupun sakit, bukan beruang ya, berduit maupun tak punya duit, istilahnya kan begitu ya. Kualaupun kamu kali dengan cah, lekat lagu nama, alokan aku, iya, alokan aku kulit nama lagu gencar. Kalau Tuhan sudah hadir dalam hidup kita, apa yang terjadi dengan Yusuf dan Maria? Kita kembali ayat yang di atas sedikit, saya mau baca ya, nggak usah ditampilkan di slide, saya akan baca. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dan Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ada perceraian. Keluarga yang diambang perceraian. Yusuf waktu itu statusnya bertunangan. Tundukin gua bertunangan nih.
Kayak tunangan. Hah? Oh beduni, oh cocok. Nah, pasti. Budaya Kalakaro dengan budaya orang Yahudi ada miripnya. Kalau tunangan dalam budaya Yahudi itu ada dua macam. Satu waktu masih kecil, sekitar 10 tahun lah atau berapa. Ada Kalakaro cina putatena pambatkan di naka. Ada dan lain ada cawi rebulung dalam nalika naroh naka. Iya, itu belum tentu. Itu boleh tidak menikah, boleh tidak jadi, boleh batal. Itu nama nih. Waktu masih kecil ditunangkan dengan impalnya. Itu orang Karo. Orang Yahudi juga begitu. Mereka juga ada bertunangan. Tapi bertunangan yang awal ini, yang masih kecil ini, mereka boleh tidak jadi. Tapi kalau bertunangan yang kedua ini nggak jadi, gempar, rutang. Kalau Karo apa bagaimana? Ada yang gak peduli, langsung gua. Rutang berlipat. Denda. Manggo bagi kamu obru ginting Nina. Ma bagi berani nama Mama Esther. Uy ma, endang goban walaupun kami pun enda. Makanya saya kalau menghadiri itu saya serius saya. Mana kira-kira ini yang cocok dengan firman Tuhan, mana yang tidak? Itu maksudnya. Saya serius melihat ini. Jadi mana goban endang walaupun kami pun enda. Ada dalam pagi waktu na lip pagi ukurnu ilat ukurnu, lanai kan pagi suruh maka nggak lari kita 2 kali lipat. Kepada pengantin laki-laki juga dikatakan demikian. Kalau kami ingkar janji, maka tetap kamu harus bayar ini semuanya. Status Yusuf dan Maria waktu itu bertunangan. Mereka dari keluarga yang berbeda, tapi sama-sama keturunan raja, keturunan Daud. Ini unik. Allah masuk dalam sejarah kehidupan mereka. Allah hadir dalam sejarah kehidupan mereka. Jadi Allah hadir itu dalam keluarga. Berita keselamatan itu dimulai dari satu unit keluarga, Yusuf dan Maria. Tapi dalam ragu, apa kata Yusuf? Dalam pikiran Yusuf apa? Dia dengan diam-diam memikirkan bagaimana caranya supaya Maria itu nggak merasa malu. Bagaimana caranya supaya keluarga-keluarga ini tidak menyalahkan dia. Bagaimana caranya supaya masyarakat umum tidak semua tahu. Yusuf ini kan orangnya tulus. Yusuf ini orangnya itu orang-orang yang baik. Dia gak langsung pulang ke rumah bapaknya bilangnya, bapak gak jadi. Udah rusak si Maria itu. Gak gitu katanya. Tapi dengan diam-diam bagaimana caranya? Dia sedang memikirkan itu. Allah hadir dalam kegalauannya, dalam pemikiran yang tidak menentu, yang tak tahu arah kemana mau dibuat ini. Dalam kekacauan itu Allah hadir. Bagaimana Allah hadir dalam hidupnya? Bagaimana dia hadir dalam hidup kita? Kalau gila yang dibilang Bapak Rani tadi, lewat sakit penyakit. Tengok tensi, tekanan darah mengancam dia, mengancam naik besok tensi banyak sekali naik tensi dengan merawat terus. Dan maka kamu merawat terus stroke kamu pagi. Iya, sidik merawat. Ya, lah cocok akan merawat. Salah sidik merawat.
lalap rawa setruk kembali. Allah hadir dalam kerapuhan keluarga itu. Hari ini banyak keluarga yang rapuh. Rapuh apa rapuhnya? Rapuh di keluarga atau bukan rapuh? Merampok nadagi sontar be, senggol sikit getem. Ini pengalaman orang tua saya. Kenapa dia 2 kali menikah? Saya kan tanya, nanti engkai mereka akan berjam 2 kali. Karena dia katanya cuma setahun menikah. Lahir anaknya, abang kami yang tertua itu, dia pergi meninggalkan suaminya. Karena sudah disimpannya lama-lama. Iya. Karena waktu itu dia bilang, tukur min bajuku, pagi subuh lebih nade. Dia rajin ke ladang, kacang goreng kami banyak katanya. Pagi kami pembelala, Nina. Dayakan min sitik pagi tandai, tukur min sitik baju biringku. Dulu rupanya sama dulu orang tua dan nenek kita dulu, kalau dia melahirkan, dia butuh baju hitam supaya hangat. Kusuku lebih nade. Kai pesuku di nade. Tah mungu pagi nanamna, taunya kau besok rasanya. Kupikir karena belum lahirnya anakku ini. Lahir pagi anakku ini, ku tinggalkanlah kau ini. Inilah yang sudah rapuh tadi. Maka sikit senggol, marahlah aku. Lalap nanti, marah aku katanya. Beranai kata lalap cik, tinju kau kali katanya. Parat kali katanya gitu. Parat min, ini ujung bola. Nanti kabupaten. Pas mama biring dulu itu. Parat min katanya, parat kaya lah. Iya, itu sejarah. Aku gak malu menceritakan ini karena mama aku sudah tebus dari Tuhan dan sudah Tuhan ampuni. Itulah yang dia bilang mulai sejak itu, sekali langkah lagi pun dia tidak mau ke rumah suami itu sampai 3 tahun. Tahun berapa dulu aku nggak tahu, belum di mana-mana masih aku waktu itu. 3 tahun digantung-gantung tidak bercerai. Cerai pengadilan, mama saya cuma ada cerai pengadilan pada zaman itu. Lama daripada dalam anak dulu bedung deh mah harus cerai pengadilan. Ngeri kali, rapuh, susun nama dari nari, mulai dari jam dicolokkan dulu keluarga. Dicolokkan dulu. Makanya saya tanya kenapa kamu bercerai? Itu yang katakan. Baru dia kemudian menikah dengan bapak kami. Lahirlah kami anak-anaknya. Iya, jadi ini sejarahnya. Rapuh sudah keluarga ini. Susun lalap. Maria Yusuf ini pun disimpannya dalam hatinya. Bagaimana dibuat ini? Ceraikan Maria, memulihkan ia. Keluarganya pun baik. Disitulah Tuhan berbicara. Apa kata Tuhan? Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, Yusuf keturunan Daud, Yusuf anak Daud, Mesias itu juru selamat itu akan turun datang dari keturunan Daud. Yusuf itu tahu dia keturunan Daud. Yusuf anak Daud, nggak dibilangnya Yusuf, nggak gitu. Yusuf anak Daud, gelarina bolangna. Menunjukkan seperti apa, bagaimana kepribadian Yusuf ini, menunjukkan siapa Yusuf ini sebenarnya, bahwa engkau ini dari keturunanmu akan lahir juru selamat itu. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ada perkataan Tuhan. Allah hadir dalam kehidupan Yusuf. Allah hadir dalam hatinya.
dikaruniai. Terkejutlah Maria. Iya. Engkau akan sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki, namanya Yesus. Bagaimana mungkin ini terjadi? Karena aku belum menikah, aku belum bersuami. Bagaimana ini terjadi? Roh Kudus akan mengaruniakan itu kepadamu. Roh Allah yang mengaruniakannya kepada Maria. Katakan waktu itu, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku seperti yang engkau katakan. Kepada Maria Tuhan berkata lewat malaikat, Allah berbicara, Allah hadir dan berbicara. Kepada Yusuf juga Allah hadir dan berbicara dalam kerentanan perceraian mereka. Mereka diambang perceraian itu. Allah hadir di situ. Linkam diambang perceraian hari ini. Nggak sulit boleh kedua berundu, mau kamu ceraikan istri itu, lalu kalau cocok, jadi lagi cuma datang. Iya. Lalu kamu cocok berundu, perdakan nepel yang cocok, pengenalan nepel yang kamu cocok. Itu sebenarnya kamu sudah diambang kehancuran. Itu topeng tinggal keluarga itu. Tidak ada lagi persekutuan dengan anak-anak. Tidak, anak-anak tidak lagi merasakan belayan orang tuanya. Orang tua cuma menuntut anak. Anak cuma menuntut orang tua. Anak-anak enggak menghormati orang tuanya. Betapa banyaknya anak-anak tidak menghormati orang tua hari ini. Seperti apapun abang saya itu, dia punya anak 3, laki-laki 2, perempuan 1. Tapi hari ini anak-anaknya bilang sama kami, biarkan aja bapak itu kayak gitu. Ngeri kan? Banlah, cilaka lagi abang kudanya. Kan gitu ya. Seperti apapun, karena saya tahu juga bagaimana perlakuannya dengan anaknya. Dengan anaknya itu, saya yang menangis bagaimana dia mendidik anak-anaknya. Ngeri, sangat-sangat tidak baik memang dia. Tapi seperti apapun dia, saya masih merasakan itu. Dia itu butuh keselamatan. Tapi saya nggak bisa lakukan apa-apapun. Tolong aku, gua gak mau aku, katanya lagi. Maaf ya Allah, nggak bisa. Ini aku masih Natal, sibuk kali hari ini. Makanya saya berpikir, gue masih neraka aku dari tapi masih hidup di bumi ini. Saya nggak tahu apakah dia punya kesempatan atau tidak. Kalau lewat telepon, lewat pertemuan juga sering diceritakan tentang Tuhan Yesus. Tapi dia tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Apa mau dilihat? Ini kadang-kadang manusia merasakan, mereka berpikir bahwa mereka itu baik-baik saja. Tapi sebenarnya di bang kehancuran. Menam kam elakam metapis nari yang kita penggerak kebesaran hai. Bapak ibu saudara-saudara, pepuaskan dulu di Eda. Kurang puas, muka piring apa kita makan negara. Muka negara kayak warna kayak coklat kah? Gak ada coklat juga kah? Biru kah, merata kah? Lah pernah puas belum Bapak di Eda? Itu orang-orang diambang kehancuran. Maaf saya berkata demikian. Gak pernah puas. Ada istrinya. Tapi kenapa mesti lirik-lirik? Kalau anak gadis lupa istri orang lagi, perselingkuhan terjadi. Maka keluarga ini perlu diselamatkan dengan kehadiran Tuhan Yesus Guru dunia. Selain ketika, mari lanjutkan. Dia sudah datang ke dalam dunia ini. Natal itu bukti nyata kasih Allah. Dia sudah datang. Sejarah sudah mencatat akan kelahirannya. Sejarah sudah mencatat bahkan sebelum dia datang pun Allah sudah berfirman kepada nabi-nabi. Seorang putra telah diberikan.
disebut sebagai penasihat ajaib, Bapa yang perkasa, Allah kekal, Raja damai. Siapakah Bapa yang perkasa? Ya Bapa yang kekal, Allah perkasa. Tidak ada yang lebih perkasa daripada Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Tidak ada yang lebih hebat daripada yang kekal. Yesus itu dia yang kekal selama-lamanya, menjanjikan kekekalan itu. Tidak ada yang lain. Dan itu sudah dinubuatkan, sudah dijanjikan jauh sebelum kedatangannya. Bahkan mungkin 700 sampai 800 tahun sebelum kedatangannya, Allah sudah berbicara kepada nabi-nabi. Seorang anak pasti akan lahir. Sejarawan ahli-ahli sejarah mencatat pada abad pertama, mereka mencatat itu bahwa lahir seorang dari Betlehem. Yang ada juru selamat, yang lain daripada yang lain. Siapakah itu? Itulah Yesus. Dia lahir. Misi penyelamatan Allah itu memulihkan keluarga tadi. Misi Allah, tujuan Allah. Kenapa ada Natal? Kita mungkin sudah merayakan Natal berkali-kali ya. Natal sekolah, Natal sektor, Natal gabungan. GKMI akan mengadakan Natal gabungan nanti tanggal 26 di Kuala. Natal marga, Natal macam-macam. Ya. Tapi apakah kita merasakan kehadiran Allah dalam diri kita secara pribadi, sebagaimana Yusuf dan Maria merasakan kehadiran Allah dalam hidupnya, dan itu mengubahkan situasi keluarga mereka? Yang tadinya bercerai, Maria bilang apa? Sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan, jadilah padaku seperti yang kau katakan. Lalu kemudian Yusuf bilang apa? Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan. Apa yang diperintahkan malaikat Tuhan? Jangan takut mengambil Maria menjadi istrimu, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Ini yang dikatakan oleh malaikat Tuhan kepada Yusuf. Jangan takut mengambil Maria. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Anak yang dikandung itu yang akan dilahirkan itu kamu Yusuf yang beri nama. Namanya Yesus. Siapa laki-laki yang siap menikah dengan orang yang sudah mengandung tapi itu bukan benihnya? Kamu berbapak siap? Hah? Kacau kali. Iya. Itu bukan benindu. Tapi mau kamu ngambilnya kecuali bayaran, laki-laki bayaran. Bolehlah, tisi aja, gelang kosak. Iya. Tapi tidak ada hasil. Yusuf tidak, dia orang baik-baik loh. Ini sangat-sangat mengerikan. Kalau tidak dilakukan, Maria malu, keluarga besar malu, masyarakat juga akan tahu seperti apa ini. Tapi Tuhan hadir dan berbicara kepadanya. Jangan takut mengambil Maria menjadi istrimu. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus. Yesus itu yang menyelamatkan, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sebelumnya Tuhan sudah berbicara kepada nabi-nabi, dan nabi-nabi sudah menyampaikan kepada umatnya. Sesungguhnya seorang perempuan ini tadi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung
dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Immanuel, Allah menyertai kita, Allah beserta kita, Allah bersama-sama dengan kita. Immanuel itu Allah bersama-sama dengan saya. Kalau Allah nggak bersama dengan saya, bukan Immanuel. Jadi pegelar Immanuel, sini kan ada nama Immanuel ya? Ada nama Immanuel. Sontar ngejar gue. Adalah saya hadir Tuhan dah. Iya. Wah, kapan istri Immanuel kan? Iya. Lagi kalau sontar dengan lace Tuhan dah. Si itu pun Immanuel. Adalah Tuhan. Pernah ke Endra nganting-nganting tas bukuan? Sorry ya. Buka kartu pula aku ini. Sorry Bapak Yuda. Iya, ini orangnya. Kayak kau pernah saksikan. Iya, datang jauh dari Talun ke Kuala. Lalu tergengken CP Immanuel Dai. Karena Allah nggak beserta di situ. Jadi kehadiran Allah itu, Immanuel itu, Allah ada di situ. Allah bersama-sama dengan kita. Dan bagaimana kita bisa Allah ada dalam kita? Bagi saudara, dengar firman-Nya. Ini Allah berbicara pada zaman ini. Bapak Ranidai katakan nadai, kaini nadai. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Karena aku adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya. Yang ketiga, keturunan yang ketiga sampai keempat dari antara orang-orang yang membenci aku. Iya. Jadi ada firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan apa ada? Apa yang Tuhan katakan kepada kita hari ini? Seorang anak telah lahir untuk kita. Dialah yang menyelamatkan kita. Dia datang untuk menyelamatkan keluarga kita. Bagaimana supaya terjadi keselamatan itu? Firman Tuhan kita terima. Sambut firman Tuhan dalam hati kita. Ambil keputusan Tuhan Yesus, aku mau mengundang engkau tinggal dalam hatiku ini. Jadilah engkau Tuhanku, sembah Tuhan dai. Tidak ada Allah lain di hadapanku. Lebih hebat Tuhanku tadi daripada semuanya ini. Seperti kita ke pesta tadi, ada lengaman laktama pertamaku. Karena intinya di situ ada Tuhan dalam kehidupan kita. Kita terima Yesus yang meninggalkan surga itu, yang adalah pencipta langit dan bumi, datang ke dalam dunia, diam di antara kita. Itulah Natal. Kamu sambutkah Natal itu dalam hati ibu? Bukan perayaannya ini, tapi Natal itu kelahiran Yesus itu. Yesus yang lahir itu, pribadi yang lahir itu, itulah yang kita terima dalam hati kita, supaya genap Immanuel dalam hidup itu. Fokus dulu ke belakang ini, aku tutus deh gue. Adalah ditutus. Iya, madam saya kapal. Iya. Jadi ini artinya, kalau enggak sambut Yesus dalam hatimu itu, seperti Yusuf, berubah situasi. Siapa bisa? Ini bukan mereka, ini bukan porno. Saya mau sampaikan. Siapa bisa menikah dengan pasangannya sampai melahirkan tidak bersetubuh dengan dia? Siapa buat deh? Lo ngapain kamu rasu cedek dulu lagi? Ini kenyataannya. Ini sudah menikah, tidak bersetubuh dengan dia sampai kapan? Sampai bayi itu lahir. Ini luar biasa. Kehadiran Allah mengubahkan seseorang. Misi Allah menyelamatkan manusia, memulihkan hubungan manusia dengan Allah, memulihkan hubungan manusia dengan manusia. Banci terlalu kena Maria Ugalidna, banci terlalu kena Yusuf Dai, banci terlalu kena keluarga besarnya. Keluarga ini dipulihkan oleh Tuhan. Lamela kap Yusuf nugu-nugu Maria, amin na pego menghuli kulana.
sampai ke Betlehem. Berjalan melihat kesukaan Maria dai mau melahirkan istrinya cagaina kamu melahirkan daru kota cuma dengan kambing misalnya mengeluh istri semua istrinya bagian kalak rinan juga. Iya, laki-laki orang kaya ini kadang-kadang sulit untuk mengasihi. Kalau PT dangan mela iya, ini nang kata iya. Jadi ini mari kita belajar. Bagaimana Yusuf itu ketika dia mengambil Maria menjadi istrinya itu dia tetap hidup kudus, tapi tetap mengasihi istrinya, tetap menuntun istrinya, tetap mengalahkan anak dahilnya. Ya. Dia bukan kaya, dia keluarga yang miskin, tukang kayu mencari. Tapi bagaimana dia membesarkan anak itu? Bagaimana dia juga menjemput anak itu ketika anak itu besar? Ketika dia pergi ke Yerusalem, Darabina Yesus sudah. Anak ini harus engkau beri nama Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Karena dialah yang menyelamatkan saya secara pribadi. Maka saya tidak malu untuk melayani Tuhan. Maka saya menyerahkan hidup saya untuk Tuhan. Iya. Memulihkan hubungan. Penyelamatan itu membuat relasi kita satu dengan yang lainnya menjadi lebih baik. Engkau beri ya, kata Ibu Marlina. Engkau banci Ari harus apa dari. Tadi udah buka Bapak Lani ya. Karena cerita anak kita ini kami tak mungkin dua selop tidak sadar. Bagaimana mengalami damai sejahtera di situ? Ini kalau Allah tidak ada. Kalau saya dulu mama saya nggak gitu pula modelnya. Dia itu kalau sudah nggak suka dia itu semua dikerjakannya kerjaan kita. Gereja pemenang itu katanya. Iya, aku pebeloh, terkait aku beloh katanya. Nggak usah kerja semuanya itu. Makanya begini perbedaan perusahaannya waktu di sawah kami pecahan benteng sawah hebat. Kiam-kiam, mbah kenakan taruh kenakan kunjung apa lain di manca aku kemana? Aku lagi kalau kita sudah salah sama dia. Ngeri ini aku lagi memang gak marah dia, gak dibakar di bajuku, tapi terbakar dalam hati. Aku lagi racun disimpannya, dia mau bunuh diri. Ngeri, tertekan anak itu, maka keluarganya hancur, kami perlu hancurnya. Iya, tapi Yesus datang menyelamatkan keluarga kami. Relasi kami dengan ibu kami sangat baik hari ini. Mereka salaman belum pernah. Lalu sekolah pelur ngata, nggak ngata kalau sekolah. Lalu rumahnya tuh melau sate kan. Makanya saya hari ini lihat di kampung ada orang, anaknya nggak pulang-pulang. Ada tempat satu kampung kami layani, beri anak nama kamu nih. Entah dalam kayak jajan anakku kalau gini. Kenapa bisa begitu anak? Berarti persekutuan dalam keluarga itu nggak ada. Kami dulu juga begitu. Nggak ada etikanya dalam keluarga ini. Gundari udah bisa berpelukan, udah bisa cium mamaku hari ini. Dulu dia cium-cium dulu kayak mana bisa dulu itu. Iya. Tapi kehadiran Allah itu mengubahkan situasi keluarga tadi. Kehadiran Allah itu membuat relasi kami menjadi bisa baik. Saya bisa menerima keluarga ini sebagaimana adanya. Iya, penyelamatan keluarga terjadi kalau kita sungguh-sungguh menerima yang datang itu, yang lahir itu. Kapan dia lahir?
25 Desember? Enggak perlu tahu kita tanggal berapa, enggak penting kali tanggal berapa. Tapi yang jelas dia pernah datang ke dalam dunia. Sejarah mencatat, bukan sejarah bangsa kita, bangsa-bangsa lain juga mencatat akan kelahirannya, bahwa Yesus itu Allah yang menjadi manusia itu datang ke dalam dunia ini, dan dia sudah datang, bahkan dia sudah mati di kayu salib untuk mengampuni, untuk menyelesaikan tugasnya di bumi ini. Karya keselamatan sudah diselesaikannya di bumi ini, dan dia sudah naik ke surga dan menantikan kita, menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Makanya harus siap-siap hari ini. Hari ini sudah kita banyak lihat kejadian-kejadian kan begitu. Tanda-tanda akhir zaman itu sudah semakin nyata. Dulu di TV coba kita lihat, ada banjir, ada kebakaran, ada banyak bencana-bencana alam kan begitu ya. Dulu di TV. Tapi hari ini bagaimana? Ini ada Pak Parus, orang Tanjung Pura. Beberapa bulan yang lalu, bukan sebulan, belum ya? Belum ada sebulan, tanggal berapa? 25 November ya? Iya. Belum ada sebulan. Rumahnya sampai 3 meter tergenang air. Saya melihat cerita Pak Parus ini memang Tuhan sangat mengasihi dia. Jalan kamu pikirnya jauh gitu loh, jalan sampai udah begini, air itu hanya untuk menyelamatkan Dogi. Iya, menyelamatkan Doginya, tahu Dogi? Mopi kundai tenda, mopi pekelang tenda, bagaimana di Batandai, lebih kelang di Batandai Batam, turun dari surga menyelamatkan keluarga tadi. Maka mari Bapak Ibu, tidak akan mungkin keluarga itu diselamatkan kalau satu pribadi keluarga itu belum selamat di situ. Tidak akan mungkin. Saya pertama sekali diselamatkan dalam keluarga saya. Tuhan berbicara, percayalah kepada Tuhan Yesus, maka kamu akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Saya bersyukur semua seisi rumah saya boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, bolang saya latar belakang agama yang lain bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Nondong saya itu, saya memang nggak tahu imannya seperti apa, tapi dia sempat mengambil keputusan terima Tuhan Yesus. Adik saya, tulang saya itu penjudi berat, tapi sempat menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya. Itu yang paling berharga. Kalau kita menerima apa yang Tuhan katakan itu, dia datang. Dan Natal mengingat kembali bahwa dia sudah datang ke dalam dunia, menemui kita, mau menyelamatkan kita. Ya. Kalau keselamatan tidak terjadi, dia datang untuk membawa kita ke surga. Kalau kita nggak sampai ke surga nanti, kita yang bodoh. Karena misi itu, tujuan itu sudah disampaikannya kepada kita. Berita itu sudah sampai kepada kita. Dia datang untuk menyelamatkan kita dari dosa kita. Tapi yang dikendu pas dosa didai, siap-siaplah masuk ke dalam kebinasaan yang kekal itu, neraka yang kekal itu. Karena dia yang datang itu hanya tujuannya satu, menyelamatkan kita dari dosa. Kami lihat dengan si meriah kami melakukan dosa lain. Mantap kami melakukan dosa. Siap-siap kamu ke neraka. Kenapa? Karena gitu memang Tuhan sudah datang. Hanya satu jalan ke surga. Hanya Yesus yang bisa mengampuni dosa. Tidak ada jalan yang lain. Harus kamu undang Yesus. Kami petik kami petik gereja. Lo kamu mencari pendeta kamu ke surga naik. Kami petik surga lo. Lah kayak kaya nih bukan pagi, puji Tuhan. Entah lengat ya ibu begini. Yakin kakak? Anda yakin pasti ada perubahan yang terjadi. Selanjutnya, iya, kehadiran Allah
menjadi pembawa terang. Kalau di gereja GKMI, Meno si pembawa damai. Mungkin kamu belum pernah baca buku itu. Ya, Meno bukan Meno Fraser tarikan ya, yang sekarang ada di Cina, bukan itu. Tapi Meno itu adalah tokoh Mennonite, tokoh GKMI. Meno Simon mengatakan pembawa damai. Jadi kalau dia itu mengatakan pembawa damai, maksudnya bagaimana supaya kita berdamai? Keluarga itu tidak akan berdamai kalau nggak ada Tuhan. Amin. Payo ya. Adalah sih Tuhan kalau wajib berdamai. Pur-pur sage ndak kan? Pur-pur sage apa namanya itu, ngasih minum ya, apa ngasih lauk siho katanya. Iya, maafan. Tahun baru motor merayo putar. Anak yang paling mana dulu? Paling tua, ayo putar dulu minta maaf. Sungkem. Tunggu jam 12 malam ini kalau batak ini pulang orang baru. Orang tua begitu kan Pak? Iya, ini kebiasaan mereka. Tunggu jam teng pukul 00. Ayo bangun ya anak-anak. Dulu situ. Ayo mandok hatta. Mulai dari yang tertua. Somonin, nah kan gitu kira-kira. Iya, berbicara. Sampai tapi nanti sorenya udah tanggal 1 sore udah mulai lagi tuh. Apa artinya? Tidak akan ada perdamaian. Kehadiran Allah menjadi pembawa terang. Kalau Allah hadir dalam hidup kita, bagaimana dia hadir dalam hidup kita? Tentu kalau kita terima dia. Kalau kita terima dia, kemanapun dia kita akan seperti pakai baju. Kalau sudah aku pakai bajuku ini, kemanapun aku ikut dia kan? Kan nggak mungkin aku tinggalkan bajuku, ya kan? Kalau aku tinggalkan bajuku bagaimana? Mempermalukan diri sendiri. Maka kalau kita terima Yesus itu, pakailah firman-Nya, hiduplah dalam firman-Nya. Olalit di bata sineban. Anak gendit ku gereja di Bapak Rani dai. Lagu gendit masuknya lagu gendit. Dulu keren kali kalau masa saya masih muda. Dan hil gendit perbapaan gendit anak Prana mantap dan hil mereka tahun 80-an. Saya aja perempuan gendit saya dan hil. Tali pinggang sekolah. Keren nih, kamera aja aku mantap ya kami. Dalam persementar gunung-gunung mah. Tangkal. Iya. Kami ada daerah pelayanan, anak dia tangkal dengan Krina, kompunir tangkal dengan Krina. Alilip dengan tangkal naik dari kenuman kempundu, tangkal dia tajam tambah keraung, tambah tan, tambah awak, tambah rumah, penjaga rumah. Lengah oleh Tuhan Yesus Kristus kami. Amin. Nabi kami gereja, gereja belum ada itu. Ada lama tu kalau keharan tu, ada keharan perbudak menunca. Dia hanya menjadi budak seks dan budak untuk mencari nafkah dulu. Itu kami belum ada. Tuhan Yesus lebih hidup. Yesus datang menyelamatkan keluarga. Bilang sama Tuhan, Tuhan keluarga ini hancur ya sudah. Tapi kalau engkau hadir dalam keluarga, anak-anak pun akan berubah, suami istri pun akan berubah, relasi itu akan lebih baik. Bahkan kita menjadi pembawa terang, memancarkan kehidupan yang taat akan Tuhan, tidak egois lagi. Ini kali bakal yang mengaku Tuhan supaya egois. Lalu dari man. Ini kan nanti kita makan lagi kita bu. Makan lagi kita. Makan ya. Kalau man kita bakal nambah. Egois bilang nih, kalah sekali bilang betul kali. Gue bertobat di muka. Nggak sih cerita nih. Iya. Aku mau malah betul. Yesus. In excelsis Deo. Pasti itu sekali ada deh. Dia dulu dapat tanda keluar.
Iya. Jadi pembantu kau bikin istri itu? Penolong. Iya. Lah, entah senma. Lah. Pembantu bikin cincang bikin iya. Ya enggak gitu. Keluarga itu adalah, saya bilang kalau orang yang mau menikah itu, konseling itu, ini proyek bersama. Rumah nikah itu proyek bersama. Sama-sama mengerjakannya. Pancing perbulangan penggiling Cina. Lo kalau muka, lo kata salah kandai. Kalau dari kami, lampe kamu ngomong begini kalau di nada-nada, melek sampati dengaran. Iya, saya bukan membela istri-istri. Istri-istri pun juga terkeju jalan ngomong sontil juga lah sih. Oh pak, pagi itu ke bajuku ya, pak mau sontil juga lah enggak gitu juga. Istri-istri pun harus ada kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Lah naik egois. Anak dua egois itu. Ajarkan anak-anak, bawa anakmu kepada terang Tuhan. Kamu harus menjadi pembawa damai, pembawa terang, memancarkan kehidupan, menunjukkan orang-orang yang takut akan Tuhan. Keluarga mulai selamatkan, bawa anak-anakmu kepada Tuhan, bikin mesbah keluarga. Doakan istri itu, tangkap dan lele rendah. Mari sayang, mari kita tutup kita. Kan mau romantis. Lah posting pas Facebook mencaci. Apa lagunya itu? Lagu romantis kalau mulai. Kami lagi mulai. Kami romantis ya. Kita bikin romantis. Iya, kita bikin romantis hanya di Facebook rumah. Hadir Tuhan itu. Yesus sudah datang ke dalam dunia ini. Natal ini pemerintah PGI buat itu. Persekutuan Gereja Allah hadir menyelamatkan keluarga. Bagaimana keluarga lu selamat? Layani anak-anak. Jangan harapkan guru sekolah minggu yang hanya 2 jam itu mendidik anak itu. Dia kan bebelkan itu kau. Lalu bebelkan itu kau. Asal lalu biar juni buatin. Sudah dia pun kau bebelkan. Dari trika, dari silka, kayak gini be. Tanpa kalau leparah. Tiap hari telepon anak ngaji. Kalah kamu. Ya, gitu kan? Tiap hari kan? Sekolah anak-anak pagi-pagi sampai jam 1, jam 2. Anak istri jam 1. Pulang sekolah, bang, ayo bonceng. Ngaji ya ngaji. Kamu pernah ngaji di mana? Layan di mana firman Tuhan? Ketinggalan kami ini. Mau menikah, mau punya anak. Iya, mau kawin ya. Iya, susah kali pilih anak ini loh. Iya kan? Makanya mulailah dari keluarga ini, bangkitlah. Hai keluarga, terimalah Yesus dalam hidupmu pribadi. Layani keluarga itu menjadi terang di tengah keluarga tadi. Harus ada kerjasama gereja, guru sekolah minggu hamba Tuhan, kami hamba Tuhan dengan seluruh keluarga ini, maka gereja akan maju menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terakap boleh sekolah yang ngangon iya nidu. Terakap pakai menanamna anilai bertobat. Iya. Terakap pakai menanam nilai bertobat. Kamu kumpulkan uang hari ini kamu banyak-banyak untuk masa depan anakmu. Kalau anakmu itu hancur kamu semuanya. Maka keluarga-keluarga harus bangkit, menghadirkan Tuhan dalam keluarga saudara, menjadi terang dan garam, dipanggil menjadi terang dan garam, membawa berita sukacita, berita keselamatan bagi banyak orang. Keluarga harus mendukung pekerjaan Tuhan. Setiap orang yang percaya mendukung pekerjaan Tuhan harus berdoa. Lewat mulailah dari keluarga Anda. Kalau saudara bersama dengan suami istri memiliki persekutuan doa, bersama dengan anak-anak beritakan Injil, masuk dalam gereja, menjadi berkat di tengah-tengah gereja, ikut ambil bagian dalam pelayanan. Lalu berarti kita hidup untuk diri sendiri. Jangan egois.
Sudah habis ya? Satu lagi yuk. Kehadiran Allah menjadikan pembawa terang, Natal menjadikan kita dan keluarga kita menjadi alat Tuhan untuk menyelamatkan orang berdosa supaya mereka bertobat. Iya. Perjalanan ke kampung antara ini dulu dimulai jalan kaki dari sana tadi, dari Telaga. Kadang-kadang berhati baik, supirnya antarkannya sampai Simpang Kairan. Simpang Kairan Pertakin, Simpang Pama, Simpang Pama, terhorang lelese, lalan ke Kujeda, udan ke Warie, lintak ke bajui, basah semuanya. Iya. Tapi supaya apa? Supaya berita keselamatan itu sampai di kampung antara. Kami bersyukur. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau ada banyak orang-orang kampung antara ini yang diselamatkan. Tapi ingat, 15 tahun kata Bapak Rahman. Kalau iman itu bertahan, benarlah imannya. Mari lihat 20 tahun, 20, 10, 15, 20 tahun. Ada payokin kini tekan donai. Tak satu pun, apa katanya? Tak satu pun dapat memisahkanku dari kasih Allahku. Kesusahan, penganiayaan, kelaparan, tak satu pun memisahkan itu. Kerapuhan keluarga tidak akan memisahkan kita dari Tuhan. Bahaya perceraian, perselingkuhan, semuanya itu kalau Allah hadir di situ, pasti keluarga itu akan mengalami sukacita yang besar. Dan saudara-saudara yang sudah menerima sukacita Allah itu, jangan hanya bersukacita melompat-lompat. Saya beberapa bulan yang lalu diberkati dengan satu pertemuan. Hamba Tuhan itu berkata seperti ini. Ada banyak orang yang menceritakan tentang pengalaman bagaimana ikut seminar itu dan mereka sangat diberkati oleh Tuhan. Dia berkata begini, kalau ada 4 kata di dalam sebuah kuali yang kedinginan, tadinya katanya kedinginan, lalu dimasukkan dalam kuali, dihangatkan di atas kompor, maka awalnya kata itu akan senang, hangat tubuhku ini. Semakin panas, semakin melompat, dia melompat kekirauan gitu. Melompatlah ke 4 kata itu. Melompatlah 3 kata katanya. Berapakah sisa kata dalam kuali itu? 3? 1? Yuk, berapa jawabannya? Berapa lagi tinggal dalam kuali? 1. Dia melompat kemana? Melompat di dalam tempat. Dia sudah melompat di situ. Darat. Begitu banyak orang mendengar firman Tuhan. Payo kata Nuna pendeta ini. Memang benar Allah datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa, menyelamatkan dari kehancuran kita. Kalau kita undang Yesus, hangat sama benar lompat saja. Tapi darat bergerak. Orang percaya harus bergerak. Orang percaya harus bergerak. Kalau kamu sudah terima Yesus, ada sukacita yang besar dalam hidupmu, melayanilah Tuhan. Jadilah berkat bagi banyak orang. Jangan hanya diam. Jangan hanya mengerjakan pekerjaan Tuhan, pekerjaanmu sendiri. Layanilah Tuhan. Berilah dirimu untuk melayani Tuhan sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada saudara. Kainnya kubaan man Tuhan dai. Jangan bilang apakah yang Tuhan buat dalam hidup ini. Udah gini lamanya menjadi orang percaya. Begini dalam ekonomi bila berubah, bahkan mundur. Bukan begitu. Tapi ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Itulah orang yang sudah mengalami sukacita besar. Kalau sukacita besar itu nggak mungkin hilang, nggak mungkin diam. Dia akan bergerak. Baju baru betul mau menjadi tuh ya bersih kok dulu aku jadi ini loh cantikan rasa ini tunjukkan sama anak-anakku di rumah, ada anak-anak 6 di rumah. Kalian cantik rasa baju ibu ini, aku bilang mama gini ke Mas Sion, aku tuh bukan baju paling baru mah Sion, gimana ini baju cantik, baju
sih Bu Nina. Ini masa kita mengalami sukacita besar, lalu dampaknya nggak kita ceritakan. Jadi setiap keluarga, setiap pribadi harus mengalami pertemuan dengan Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Yang sudah bertobat, yang sudah menerima Tuhan Yesus harus menjadi berkat bagi orang lain. Kerjakanlah apa yang Tuhan percayakan bagi saudara dengan segenap hati, dengan segenap jiwa saudara untuk melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu, hamba-Mu sudah selesai berkata-kata lewat firman-Mu hari ini. Ada banyak keluarga-keluarga di sini. Apakah mereka sebagai suami, apakah mereka sebagai istri, bapak dan ibu, anak-anak, entah mereka sudah nenek-nenek bolang-bolang. Engkau datang untuk menyelamatkan mereka dari dosa mereka. Engkau hadir di bumi ini untuk menyatakan diri bahwa Engkau Tuhan dan Juru Selamat yang bisa melepaskan mereka dari kerapuhan keluarga mereka, yang bisa melepaskan mereka dari segala dosa mereka, tekanan hidup mereka. Tuhan, Engkau datang dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami. Itulah tujuan-Mu. Setiap kami harus mengalami itu. Kalau ada di antara saudara yang masih terus berbuat dosa, belum menerima Allah yang datang itu, hanya masih tahu, hari ini ambillah keputusan dalam hati saudara untuk menerima Dia, menyambut Dia dalam hati saudara. Katakan dalam hati saudara, ya Tuhan, aku mau terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Hari ini kalau ada saudara yang sudah menerima Tuhan Yesus, entah itu 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 2 atau 3 tahun yang lalu, tapi saudara tidak bertumbuh, saudara ragu, perbaharuilah komitmen saudara di hadapan Tuhan dan layanilah Tuhan sesuai dengan karunia yang saudara miliki. Dia datang dari surga untuk menyelamatkan kita, saudara dan saya. Mari sambut Tuhan dalam hidup saudara, supaya Immanuel terjadi, sukacita bisa terjadi dalam hidup saudara dan keluarga saudara, sehingga saudara menjadi pendukung gereja, pendukung pekerjaan Tuhan, dan berita kerajaan Allah, pengampunan dosa dan kehidupan kekal akan dipercayakan kepada saudara. Sebagaimana Yusuf dan Maria dipakai oleh Tuhan menghadirkan Juru Selamat di bumi ini, saudara dan saya akan dipakai Tuhan kalau saudara taat, mentaati firman Tuhan, akan menghadirkan terang itu di tengah-tengah bangsa yang gelap ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Allah kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, mari kita akan menutup ibadah kita. Mari kita nyanyi satu lagu, Allah hadir bagi kita. Mari MC.